Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Resti Novitasari, Echa Fitriana Hidayah, M. Aditya Handaka, Mayang Wulansari, dan Eka Khairina. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu mengelola SDM secara global. Here we go. Definisi MSDM global: penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. SDM dalam bisnis. Pertama, bisnis lokal secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Yang kedua, bisnis internasional, perdagangan atau ekspor-impor barang dan jasa, dan investasi internasional. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional dengan mengekspor dan mengoperasikan fasilitas asing. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan karyawan yang memahami pelanggan dan pemasok di negara lain. Mereka perlu memahami hukum dan adat setempat dan mampu menyesuaikan rencana mereka dengan situasi lokal. Organisasi dapat mempekerjakan kombinasi warga negara induk, negara tuan rumah, dan negara ketiga. Mereka dapat beroperasi pada skala eksportir atau organisasi internasional, global atau multinasional. Sebuah organisasi global membutuhkan sistem HRM transnasional yang membuat keputusan dari perspektif global, termasuk manajer dari banyak negara, dan didasarkan pada ide-ide yang disumbangkan oleh orang-orang yang mewakili berbagai budaya. Faktor-faktornya adalah yang pertama kultur, yaitu budaya adalah seperangkat asumsi bersama komunitas tentang bagaimana dunia bekerja dan cita-cita apa yang layak untuk diperjuangkan. Pengaruh budaya dapat diekspresikan melalui kebiasaan, bahasa, agama, dan sebagainya. Budaya penting bagi HRM karena dua alasan. Pertama, sering menentukan 3 pengaruh internasional lainnya. Budaya dapat sangat mempengaruhi hukum suatu negara karena hukum sering didasarkan tentang definisi budaya tentang benar dan salah. Budaya juga mempengaruhi apa yang orang nilai, sehingga mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sistem dan upaya untuk berinvestasi dalam pendidikan. Budaya sangat mempengaruhi kesesuaian praktik HRM. Sebagai contoh, sejauh mana suatu budaya bersifat individualisme atau kolektivis akan mempengaruhi keberhasilan suatu program kompensasi. Kompensasi yang terkait dengan kinerja individu dapat dilihat sebagai lebih adil dalam memotivasi oleh anggota budaya individualis. Budaya mendukung individualisme akan lebih menerima perbedaan besar dalam gaji antara karyawan organisasi dengan gaji tertinggi dan terendah. Budaya kolektivis cenderung memiliki banyak struktur gaji yang lebih datar. Kedua ada education. Negara-negara juga berbeda dalam tingkat di mana pasar tenaga kerja mereka mencakup orang-orang dengan berpendidikan dan keterampilan yang bernilai bagi pemberi kerja. Misalnya, kebutuhan pekerja pengetahuan atau insinyur guru, ilmuwan, pekerja perawatan, kesehatan diperkirakan akan tumbuh hampir 2 kali lebih cepat sehingga keseluruhan tingkat pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat. Di sisi lain, pasar tenaga kerja di banyak negara sangat menarik karena mereka menawarkan keterampilan tinggi dengan upah rendah. Yang kedua adalah ekonomi sistem. Sistem ekonomi di suatu negara, baik kapitalis maupun sosialis, serta keterlibatan pemerintah dalam ekonomi melalui pajak dan kompensasi. Harga, kontrol, dan aktivitas lainnya mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia dalam beberapa cara. Seperti halnya semua aspek kehidupan suatu wilayah atau negara, sistem ekonomi dan budaya cenderung terikat erat, memberikan banyak insentif atau disinsentif
untuk mengembangkan nilai tenaga kerja memaksa. Yang selanjutnya ada political legal system. Sistem politik hukum suatu negara, pemerintah, undang-undang, dan peraturannya sangat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Undang-undang negara seringkali mendikte persyaratan untuk praktik HRM tertentu, seperti pelatihan, kompensasi, perekrutan, pemecatan, dan PHK. Seperti yang kita catat dalam diskusi tentang budaya, sistem politik hukum muncul secara besar-besaran, derajat dari budaya di mana ia ada, sehingga hukum dan peraturan mencerminkan nilai-nilai budaya. Misalnya, Amerika Serikat telah memimpin dunia dalam menghapus diskriminasi di tempat kerja. Karena nilai ini penting dalam budaya Amerika Serikat, negara tersebut memiliki hukum perlindungan seperti undang-undang kesempatan kerja yang sama. Sebuah organisasi yang berkembang secara internasional harus mendapatkan keahlian di negara tuan rumah, persyaratan hukum, dan cara menangani sistem hukumnya. Seringkali organisasi terkemuka untuk memperkerjakan satu atau lebih warga negara tuan rumah untuk membantu dalam prosesnya. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengharuskan persentase tertentu dari karyawan anak perusahaan milik asing menjadi warga negara tuan rumah. Dan dalam konteks diskusi kita di sini, undang-undang ini tantangan untuk HRM organisasi dapat memiliki keuntungan jika ditangani secara kreatif. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan SDM antar negara menurut Noy. Perbedaan budaya di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk memanajemenkan sumber daya manusia yang tersedia. MSDM harus mampu untuk menciptakan kondisi yang baik antara pekerja dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Berikut 5 dimensi budaya, yaitu yang pertama individualisme dan kolektivitas. Yang kedua kekuatan jarak. Yang ketiga menghindari ketidakpastian. Yang keempat maskulinitas atau femininitas. Yang kelima orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Pendidikan, perbedaan tingkat pendidikan antara negara juga mempengaruhi MSDM antara negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM internasional. Sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. MSDM terpengaruh juga oleh sistem ekonomi yang dimana perusahaan sedang beroperasi. MSDM di negara liberal akan berbeda dengan MSDM di negara yang menganut sistem ekonomi berpusat. Oleh karena itu, MSDM harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi sebuah negara yang beroperasi. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan berpengaruh MSDM dalam pembuatan dan penerapannya. MSDM harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang sedang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasi. Tantangan SDM dari bisnis internasional saat para periset menanyakan para manajer senior SDM di 8 perusahaan besar. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi praktik MSDM di perusahaan Anda saat ini dan untuk masa mendatang? Penyebaran mudah, menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi grafisnya. Jadi, di sini akan dijelaskan bagaimana perusahaan memilih dan melatih sumber daya manusia di pasar tenaga kerja global. Banyak organisasi dengan operasi asing mengisi sebagian besar posisi dan warga negara tuan rumah. Karyawan ini dapat lebih mudah memahami nilai dan kebiasaan tenaga kerja lokal. Untuk memperkerjakan karyawan lokal, mereka cenderung lebih mudah daripada memindahkan karyawan ke lokasi baru. Organisasi ini juga mengisi posisi asing dengan warga negara induk dan negara ketiga yang memiliki keterampilan hubungan sesama manusia yang terkait dengan keberhasilan dalam penugasan asing. Saat ini, pengiriman karyawan untuk luar negeri, organisasi harus mempersiapkan karyawan itu secara matang-matang
melalui pelatihan lintas budaya. Dan juga sebelum melaksanakan penugasan, alangkah baiknya memberikan pelatihan pengarahan dalam bahasa dan budaya negara asing tersebut yang akan disinggahinya. Selama penugasan, juga akan ada komunikasi dengan negara asal dan pendampingan. Untuk kepulangan, majikan memberikan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut untuk membantu retensi. Selanjutnya, masuk ke tantangan terkait pengelolaan kinerja karyawan dari negara lain. Sebagaimana manajer mengukur kinerja juga dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di wilayah yang berubah dengan cepat, seperti Asia Tenggara, organisasi mungkin harus memperbarui rencana kinerjanya lebih dari setahun sekali. Karyawan di seluruh dunia menghargai umpan balik positif. Tetapi, sebagaimana karyawan di Amerika Serikat jauh lebih terbiasa dengan umpan balik langsung daripada karyawan di negara lain. Seperti halnya di Jepang, standar yang ditetapkan secara budaya untuk perilaku sopan, termasuk dengan cara mereka membungkuk, serta keselarasan punggung yang tepat dan kontak mata. Di Ghana dan banyak negara Afrika lainnya, tindakan yang tepat akan mencakup perilaku yang mencerminkan loyalitas dan pembayaran kewajiban serta perilaku yang terkait dengan mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku tentunya. Selanjutnya masuk ke pemberian kompensasi terkait kepada karyawan dari negara lain. Ada beberapa poin. Yang pertama, struktur gaji dapat berbeda secara substansial di antara negara-negara dalam hal tingkat gaji dan nilai relatif pekerjaan. Selanjutnya, organisasi harus memutuskan apakah akan menetapkan tingkat gaji dan perbedaan dalam hal apa yang digunakan pekerja di negara mereka sendiri, atau dalam hal apa yang diperoleh rekan kerja di kantor pusat. Biasanya, perusahaan telah menyelesaikan dilema ini dengan menghubungkan gaji dan tunjangan lebih dekat dengan negara pekerja. Tetapi biasanya praktik ini mungkin melemah, sehingga lebih bergantung pada sifat dan lamanya penugasan asing. Selanjutnya, keputusan ini mempengaruhi biaya dan kemampuan organisasi untuk bersaing, sehingga organisasi mempertimbangkan biaya tenaga kerja lokal dalam mengambil keputusan terhadap lokasi mereka. Lalu yang terakhir, seiring dengan struktur gaji dasar, organisasi harus membuat keputusan mengenai pembayaran insentif seperti bonus dan opsi saham. Yang terakhir, bagaimana pengusaha mempersiapkan manajer untuk tugas internasional dan untuk kepulangan mereka. Ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi telah memilih seorang manajer untuk ditugaskan di luar negeri, harus mempersiapkan orang yang berpengalaman. Dalam hal ini, pelatihan lintas budaya, seorang manajer yang akan segera belajar tentang budaya asing yang dia tuju dan belajar budaya negara asalnya sendiri untuk wawasan. Seorang manajer diberikan pengarahan mendetail dengan bagaimana perilaku dalam hal pengaturan bisnis di negara baru mereka. Seiring dengan pelatihan lintas budaya, persiapan manajer harus mencakup pengembangan karir, kegiatan untuk membantu manajer memperoleh nilai yang berharga, keterampilan karir selama tugas luar negeri, dan di akhir tugas untuk menangani repatriasi berhasil. Komunikasi tentang perubahan di dalam negeri dan validasi pekerjaan yang dilakukan dengan baik di luar negeri membantu ekspatriat atau seorang manajer melalui proses pemulangan. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai mengelola SDM secara global. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Don't forget to like and comment. Thank you.